Udah muncul di layar kalian gambarnya? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan unsur kebahasaan dari pidato persuasif. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dahulu, karena ilmu itu ada cahaya, dan cahayanya datang pada orang-orang yang memiliki adab untuk menuntut ilmu. Berdoa, disilakan. Oke, cukup. Nah, sebelum masuk pada pelajaran, ada sebuah kutipan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Dari seorang tokoh yang seharusnya kalian semua tahu dia. Nah, dia adalah siapa? Mari kita tahu. Tuan Krab. Tuan Crab, betul ya. Jadi ada Tuan Crab, salah satu tokoh di kartun SpongeBob SquarePants. Jadi Tuan Crab ini pernah berkata kepada SpongeBob waktu itu, kalau ingat, waktu adalah uang. Jika kau menyia-nyiakan waktumu, maka kau akan menyia-nyiakan uangmu. Jadi ini Bapak sampaikan agar kita dapat memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, termasuk ketika memulai kelas. Jadi ketika kelas sudah Bapak bilang akan dimulai pukul 7.30, 8.30, berarti kita harus mempersiapkan diri sebelum itu. Jadi pas 8.30 tank kita bisa langsung mulai. Bahkan Bapak selalu membuka room Zoom ya, itu 15 menit sebelum kelas dimulai. Jadi kalau kalian mau masuk udah bisa dari 15 menit sebelumnya. Harap diingat ya. Oke. Jadi, sebagaimana teks yang lainnya, teks pidato persuasif juga memiliki struktur dan unsur kebahasaan yang digunakan pada teks tersebut. Apa aja? Kita akan bahas dari strukturnya terlebih dahulu. Struktur. Kita masih ingat ya, kalau pidato persuasif itu masih merupakan bagian dari teks eksposisi. Makanya dia memiliki struktur yang mirip dengan struktur teks eksposisi. Ada apa aja? Pertama, ada bagian pernyataan posisi. Pada bagian ini, kita akan menuliskan pendapat atau pendirian atau dukungan yang kita ambil terhadap suatu persoalan. Jadi maksudnya apa? Jadi misalnya kita memiliki pendapat, opini, kita memiliki sikap terhadap suatu masalah. Misalnya nih kita yang lagi ramai nih, apa ya? Mungkin yang lagi ramai itu kalau kalian ngikutin perbincangan di Twitter, ada di Instagram yang lagi ramai tentang yang namanya child free. Nah, apakah di sini kita mendukung atau enggak? Nah, itu menuliskan sikap kita di awal sini. Saya mendukung child free, saya tidak mendukung child free. Karena ini nanti dijelaskan di tahap argumen. Jadi, kita menuliskan di situ apa pendirian kita. Nah, untuk membuat pernyataan posisi yang baik, kita bisa menggunakan atau kita bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa yang diyakinkan? Jadi maksudnya kita ingin meyakinkan siapa, target pendengarnya siapa, lalu apa yang akan diyakinkan? Apa yang akan diyakinkan itu adalah pendirian kita itu apa, pendapat kita itu apa, lalu jenis argumen apa yang menarik bagi mereka. Nah, ini kita juga harus memikirkan nih dengan target pendengar kita tadi, kira-kira argumen yang menarik itu seperti apa sih? Apakah menggunakan teknik ini, menggunakan pendekatan emotif, penggunaan etika, atau pendekatan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah apakah pernyataan sudah disampaikan secara jelas. Kalau kita sudah berhasil menjawab semua pertanyaan ini, kita akan langsung masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap argumen. Pada tahap ini, kita akan mengembangkan argumen atau alasan dengan cara mencari pendukung argumen kita, pendukung alasan kita yang berupa fakta dan data yang valid dan jelas. Valid dan jelas itu maksudnya dia bukan hoax, dia bukan berita bohong, dia bukan misinformasi. Jadi dia itu adalah berita atau data atau fakta yang sudah benar-benar valid kebenarannya. Lalu kita sebagai penulis boleh mengurutkan argumen ini secara bebas. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menuliskan banyak argumen, tentunya nanti akan ada argumen yang paling kuat,
ada juga argumen yang sedang-sedang saja, ada juga argumen yang lemah mungkin. Nah, kita boleh mengurutkan dari yang paling kuat ke sedang, ke lemah, atau dari paling lemah, sedang, kuat, atau kuat, lemah, sedang, lemah, bebas pokoknya. Itu tergantung kita, tergantung sebaiknya disampaikan bagaimana, nanti ketika ditulis apakah lebih baik disampaikan bentuknya seperti ini atau seperti itu gitu. Paham ya? Dan yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi. Nah, ini adalah bagian akhir dari sebuah pidato persuasif. Pada bagian ini kita akan menonjolkan kembali argumen yang menurut kita paling kuat. Jadi kita akan menonjolkan kembali alasan kenapa kita mendukung, alasan kenapa kita memilih posisi ini. Lalu kita akan menutup pidato di sini. Nah, selanjutnya adalah unsur kebahasaan dari teks pidato persuasif. Jadi, pidato persuasif atau teks eksposisi, umum pada pidato ya, banyak menggunakan fitur-fitur kebahasaan bahasa Indonesia. Salah satu beberapa yang digunakan adalah nominalisasi. Apa itu nominalisasi? Nominalisasi adalah proses pengubahan atau proses tata bahasa yang mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda yang biasanya dilakukan untuk menghubungkan suatu kalimat atau antar kalimat dan terjadi karena perubahan imbuhan yang digunakan. Oke. Sekarang perhatikan contohnya. Pada contoh ada kata membangun dan pembangunan. Keduanya ini sama-sama didasari oleh kata bangun. Kata dasarnya sama-sama bangun. Tapi ketika dia diberi imbuhan dia berubah bentuk menjadi kata kerja. Sedangkan ketika dia ada mendapat imbuhan an, dia berubah bentuk menjadi bentuk kata benda. Nah, inilah yang disebut namanya nominalisasi, perubahan suatu kata dari kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Lalu nominalisasi ini biasanya digunakan pada penulisan bentuk pasif atau kalimat pasif. Nih, mungkin kalau kalian belajar di bahasa Inggris ada yang namanya passive voice. Nah, kalau di bahasa Indonesia juga ada passive voice. Jadi kita bagaimana caranya membuat suatu kalimat itu menjadi pasif, yaitu dengan mengubah objek menjadi subjek dan membuat subjek menerima tindakan dari predikat. Biasanya, hal ini dilakukan pada pidato untuk menciptakan kesan yang formal dan kuat. Contoh sederhananya adalah, misalnya gini, saya membaca buku. Bentuk pasifnya gimana? Ada yang mau menjawab? Ada yang tahu bentuk pasif dari saya membaca buku? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau bentuk pasif dari saya membaca buku adalah buku dibaca saya. Nah, jadi itu ya. Ada perubahan dari tadinya membaca menjadi dibaca. Nah, kalau contohnya pada pidato bisa dilihat pada PPT, contohnya seperti ini. Jika suatu bangsa dihuni oleh masyarakat yang tidak sehat rohaninya, maka masa depan bangsa tersebut akan hancur karena ulah masyarakatnya sendiri. Ini merupakan bentuk kalimat pasif. Sedangkan kalau dia dibentuk aslinya atau dibentuk menjadi kalimat aktif, bentuknya akan menjadi masyarakat yang tidak sehat rohaninya jika menghuni suatu bangsa, maka masa depan bangsa tersebut akan hancur karena ulah masyarakatnya sendiri. Agak tidak enak ketika dibaca atau didengar. Lebih enak kalau bentuknya itu dibuat jadi bentuk pasif. Makanya secara nggak sadar, ketika kita menulis teks pidato, kita sering menggunakan kalimat pasif dalam penulisannya. Selanjutnya yang paling sering lagi ada pengubahan kata ganti orang. Jadi, dalam menulis pidato, kita sangat sering menggunakan kata ganti orang. Kita bahkan sangat jarang menggunakan
kalimat saya atau aku atau kamu itu sangat jarang, tapi kita akan menggunakan kalimat ganti atau kata ganti seperti kita semua, bangsa Indonesia, maksudnya adalah kita semua juga, terus ada masyarakat ini, terus gitulah kalian. Jadi kita sering sekali menggunakan ini. Lalu yang lainnya lagi ada tata bahasa. Tata bahasa yang lainnya adalah pertama sinonim dan antonim. Jadi kenapa ada sinonim dan antonim? Karena ketika kita menulis, kita sering menemukan kata yang sama yang diulang berkali-kali. Mungkin ketika kita menulis kita akan bingung ketika kita bacakan, pendengar akan merasa bosan jika mendengar kata yang sama diulang berkali-kali. Misalnya kita ingin menggunakan kata ajakan marilah. Masa kita menggunakan marilah dalam 5 detik sekali kan nggak mungkin. Misalnya gini ya, marilah kita semua, bla 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 bla, terus kalimatnya habis, kita mulai dengan marilah, bla 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 bla. Nah, itu kan ntar yang mendengar kayak lama-lama bisa dihitung, wah marilahnya pakai 10 kali marilah gitu. Nah, makanya kita harus memiliki pengetahuan atau pembendaharaan kata agar dapat menemukan sinonim, kata yang bermakna sama tapi bentuknya berbeda untuk menyampaikan maksud kita. Lalu selanjutnya ada konjungsi dan kata emotif. Konjungsi ini juga sering digunakan karena kita sering menghubungkan antar kalimat, jadi kayak dan, tetapi, atau, melainkan, bukan, itu kan sangat sering digunakan. Sedangkan kata emotif ini merupakan fitur bahasa yang kita gunakan untuk merangsang perasaan para pendengar. Jadi bagaimana ketika pendengar mendengar pidato kita, muncul perasaan-perasaan dalam benaknya, entah itu marah, kesal, sedih, itu akan kita munculkan menggunakan kata-kata emotif. Nah, sampai sini aja materi kita untuk hari ini. Sebentar, Bapak matiin dulu recordnya. Sebelum Bapak matiin record, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada,